Baik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran seni budaya. Ya, hari ini sesuai dengan yang Bapak janjikan, Bapak akan menjelaskan lagi lebih jelas lagi ya mengenai kritik karya seni rupa. Ya, silahkan kalian perhatikan pemaparan materi ini karena Bapak memaparkannya hanya secara singkat saja, jadi silahkan kalian simak video ini supaya kalian bisa lebih paham lagi mengenai kritik karya seni rupa. Baik, bab 10 itu tentang kritik karya seni rupa. Bapak ulangi, pengertiannya adalah secara singkat yaitu menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni, ya sederhana itu pengertiannya. Nah, tujuan dari kritik karya seni rupa ya ini adalah kesimpulan yang Bapak ambil ya, ini tidak ada di buku, jadi kesimpulan yang Bapak ambil untuk apa sih kita belajar kritik karya seni rupa. Nah, yang pertama, supaya kita bisa melihat sisi keindahan dan keburukan mungkin dari sebuah karya seni ya, jadi supaya kita bisa tahu itu karya itu bagusnya di mana, seperti itu. Nah, itu dengan kritik karya seni kita bisa paham ya, seperti misalnya kalian melihat yang laki-laki misalnya melihat perempuan misalnya, oh dia cantik atau dia manis atau jelek atau bagaimana, kita bisa melihat dari sisi apa kecantikannya, misalnya dari rambutnya kah, dari matanya dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan karya seni rupa, kita bisa melihat karya itu bagus atau jelek itu dari sisi apanya. Nah, disinilah tujuan daripada kita belajar kritik karya seni rupa. Nah, untuk yang kedua, dengan kita sudah mengetahui sisi keindahannya, maka kita akan lebih peka melihat karya seni. Kita sudah tahu ya, dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dengan adanya karya seni. Karya seni rupa itu ada dua ya, karya seni rupa 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kita sering jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah atau kemanapun kita pergi, kita akan sering melihat karya seni rupa ya, misalnya meja, kursi, rumah, kendaraan, itu semua adalah karya seni rupa. Kemudian yang ketiga, menghargai karya seni rupa. Jadi dengan kita sudah mengetahui dan kita sudah peka melihat karya seni rupa, maka kita akan lebih menghargainya. Kemudian mengambil kesimpulan apakah karya tersebut bisa dikatakan bagus atau jelek secara umum. Nah, jika kita sudah mengetahui karya tersebut apakah itu bagus atau jelek, maka ketika kita akan berkarya, kita akan menerapkan karya yang menurut kita bagus, menurut pemahaman dan pengalaman kita bagus. Nah, karena penilaian itu sifatnya relatif, bisa menurut si A itu bagus, menurut si B kurang bagus dan sebaliknya. Seperti itu ya. Ini adalah tujuan dari karya seni rupa, kritik karya seni rupa. Langsung saja kepada praktek ya. Kita langsung kepada praktek. Kalau belajar teori aja kita akan ngantuk ya. Jadi ini adalah salah satu karya yang akan kita kritik ya. Ini adalah karya Bapak. Ini judulnya Tribute to Basuki Abdullah, dengan judul kakak adik ya. Kenapa ini judulnya Tribute to Basuki Abdullah? Apa artinya tribute? Tribute artinya adalah penghargaan kepada Basuki Abdullah. Basuki Abdullah ini siapa? Ini adalah salah satu seniman yang ada di Indonesia ya, Basuki Abdullah. Nanti kalian bisa searching di internet. Ini adalah karya aslinya, adalah karya yang dibuat oleh Basuki Abdullah. Kemudian Bapak membuat tiruannya. Jadi karena pada waktu itu, waktu kuliah, ini adalah mata kuliah meniru lukisan yang sudah ada, atau dengan istilah mimesis ya. Ini adalah tahap belajar melukis yang awal, yaitu meniru. Kemudian ini pembuatannya tahun 2011, ukurannya 60 cm kali 70 cm, medianya akrilik on canvas atau dengan menggunakan cat akrilik di atas media kanvas. Nah, seperti itu. Ini pun sudah termasuk ke dalam kritik kita, menyebutkan dulu judulnya, tahunnya, ukurannya, dan media yang digunakan apakah menggunakan pensil, apakah menggunakan cat air, cat minyak. Nah, ini pun sudah termasuk ke dalam tahap kritik, tapi itu belum masuk kepada tahap visual ya. Nah,
Kita mulai dalam pemaparan paragraf yang pertama ini. Sekilas dari lukisan tersebut terlihat sesosok anak perempuan yang mempunyai wajah yang sedang murung. Nah, coba kita lihat, kita perhatikan lukisannya. Oh, seorang anak yang wajahnya murung seperti ya, dan menggendong adiknya di atas punggungnya. Betul ya, jadi menggendong di atas punggung, bukan di atas kepala. Nah, kita bisa melihat lukisan tersebut sesuai yang kita paparkan. Ini masuk ke dalam tahap deskripsi ya, dalam kritik karya seni rupa. Kemudian selanjutnya yang pelukis ingin tekankan di sini yaitu hubungan seorang kakak dan adik ya. Di sini ada hubungan yang begitu dekat dan saling berinteraksi, yaitu salah satu menggendong yang lain. Nah, itu adalah hubungannya. Kita masuk terus, berjalan di sebuah jalan, entah kemana arahnya ya. Jadi posisinya sedang berjalan ya. Yang jelas terlihat di sana jalan itu sepi, betul ya. Hanya mereka berdua dan penuh dengan semak. Coba kita lihat di belakangnya, penuh dengan semak ya. Jadi banyak rumput ya di belakang yang terlihat kering, dan dari kejauhan beberapa pohon yang digambar dengan memadukan warna biru tua dan hijau tua. Nah, betul ya, di belakang ada pepohonan dengan warna biru tua dan hijau tua yang memberikan kesan gelap, dan untuk memunculkan gambar yang ada di depannya. Gambar yang depan itu adalah objek manusia, yaitu sosok anak tersebut yang diberi warna coklat ke kuning-kuningan. Nah, ini coba kita lihat dari warna rambutnya, warna coklat ke kuning-kuningan. Nah, ini kenapa Bapak beri warna kuning? Di sini kita memasukkan unsur warna, unsur unsur-unsur yang bisa kita lihat pada lukisan tersebut dengan menggunakan pakaian yang berwarna hampir sama dengan bagian background. Pakaiannya, bajunya hampir sama ya dengan warna backgroundnya dari lukisan tersebut untuk menampilkan kesan unity. Apa itu kesan unity? Kesan kesatuan. Nah, kita sudah belajar ya unsur-unsur seni rupa apa saja. Ada garis, warna, bidang, kemudian keseimbangan, kesatuan atau unity. Nah, ini sudah mulai berbicara mengenai unsur-unsur seni rupa sesuai dengan unsur-unsur seni rupa. Nah, kurang lebih seperti itu membuat sebuah kritik karya seni rupa. Jadi kita sudah tahu sisi bagusnya bagaimana, pewarnaannya bagaimana ya. Selanjutnya, dan secara komposisi. Nah, komposisi pun ada dalam unsur-unsur seni rupa. Posisi objek menghadap ke bagian yang lebih luas dari lukisan tersebut. Nah, coba kita lihat. Anak ini sedang menghadap ke bagian sebelah sini ya, sebelah yang lebih luas daripada di sebelah belakangnya itu lebih sempit. Nah, ini ada tujuannya dari lukisan tersebut untuk memberi kesan jarak pandang yang luas dan juga memberi kesan keseimbangan ya. Keseimbangan ya, ini termasuk ke dalam komposisi. Ada komposisi simetris dan asimetris ya, kita sudah belajar, dan tidak berat sebelah. Nah, ini kita bisa melihat unsur visual dari lukisan ini secara utuh setelah kita memberikan kritik. Selanjutnya, lukisan yang kedua ini pun kita sudah Bapak tunjukkan pada UAS kemarin ya, ujian UTS kemarin. Ini judulnya Tribute to Jamie Hewlett, Bangladesh. Ini pelukisnya adalah dari Bangladesh, tetapi Bapak membuat mimesisnya, tiruannya tahun pembuatan 2011 Bapak buat waktu masih kuliah ya, 10 tahun yang lalu. Ukurannya 60 x 70 cm. Medianya atau alat yang digunakan adalah akrilik on kanvas dengan menggunakan cat akrilik di atas media kanvas ya, kain kanvas. Pada lukisan kali ini terlihat di sana dominan berwarna hangat yaitu orange yang menempati sebagian besar bidang pada background. Nah, kita lihat sebagian besar warnanya warna hangat, warna orange. Nah, ini kita sudah berbicara mengenai deskripsi ya. Selanjutnya, lukisan tersebut kemudian pada objek manusia digunakan warna coklat tua dan hitam. Nah, masih menyebutkan bagian-bagian daripada lukisan tersebut menggunakan warna manusianya coklat tua dan hitam. Tetapi seperti biasa, pelukisan tidak menggunakan warna hitam yang sudah ada. Warna hitam hanya digunakan sebagai pencampur warna saja. Pelukis menggunakan warna komplementer. Nah, ini warna komplementer ini campuran ya dari beberapa warna untuk menggantikan warna hitam dengan mencampur beberapa warna dasar dengan berulang-ulang takarannya disesuaikan sampai mencapai warna yang diinginkan. Nah, ini masih membahas mengenai teknis ya. Kemudian komposisi. Nah, ini muncul lagi kata komposisi. Pada lukisan tersebut berada pada sentral. Nah, ini sentral ya atau di tengah ya.
dan sesuai dengan huruf I ya. Jadi sama dengan huruf I. Kalau kita ibaratkan gambar ini seperti huruf I ya, berada di tengah pada teori komposisi. Sudut pandang dari atas. Kenapa kita bisa katakan sudut pandang atau kita melihat lukisan ini dari atas ya, objeknya terlihat jelas karena dari bentuk kaki yang semakin kecil ya. Kakinya semakin kecil berarti sesuai dengan teori perspektif ya, benda yang diletakkan semakin jauh maka akan semakin kecil ya. Kenapa gunung itu terlihat kecil? Karena dia jauh. Nah, itu adalah teori daripada perspektif. Nah, ini kita sudah mulai memunculkan istilah-istilah dalam seni rupa ya. Kita harus terbiasa dengan istilah-istilah itu. Kalian harus lebih berlatih lagi ya. Mungkin saja sudut pandang tersebut dari sisi orang dewasa untuk memberikan kesan anak pada gambar tersebut. Jadi objeknya adalah anak ya, dan dilihat oleh orang dewasa ya. Seperti itu. Nah, ini adalah sedikit mengenai kritik karya yang ada pada lukisan ini. Jadi kita sudah bisa melihat ya sisi keindahannya, kita sudah bisa menilai dan kita sudah bisa menyimpulkan apakah karya tersebut bagus atau jelek. Jadi jangan hanya memberikan komentar karyanya bagus atau karyanya jelek tanpa tahu bagusnya di mana, jeleknya di mana. Nah, harus ada alasan ya di balik apa yang kita utarakan, seperti itu ya. Kita bisa berkata rumahnya bagus ya. Kenapa? Nah, pasti ada kata kenapa. Mungkin kita lihat dari jendelanya seperti ini, bentuknya seperti ini, atapnya seperti ini, halamannya seperti ini, ada pohon segala macam. Nah, kita bisa bahas semuanya. Kita bisa memberikan alasan kenapa kita bisa berkata bahwa karya tersebut adalah karya yang bagus. Cukup jelas ya pemaparan mengenai kritik karya ini. Kritik karya itu sebenarnya tidak hanya berlaku pada seni rupa saja, seni suara, seni musik pun kita ada kritiknya, seperti pada ajang-ajang pencarian bakat yang ada di televisi ya, seperti Indonesia apa ya. Nah, itu adalah salah satu kita bisa melihat belajar ya dari mana sisi keindahan, di mana bagusnya, dari segi suara, dari segi pernafasan, dari segi penampilan, kan seperti itu ya komentar-komentar para juri itu. Nah, itu adalah memasukkan sama dengan kritik karya seni rupa, tetapi di sini karyanya wujudnya bersifat wujud visual ya, bukan berwujud suara ya. Nah, ini semua karya seni itu bisa kita memberikan kritik atau kita memberikan penilaian. Cukup jelas ya untuk pemaparan materinya. Nah, untuk tugas kalian supaya kalian bisa berlatih lagi sejauh mana kemampuan kalian dalam mengkritik karya seni rupa, maka kalian akan membuat sebuah tulisan mengenai kritik karya seni rupa. Nah, ketentuannya adalah pilih salah satu karya seni rupa, bisa 2 dimensi atau 3 dimensi yang ada di internet atau yang ada di rumah kalian, lebih bagus karya sendiri ya. Kemudian buat rekaman video yang sedang menjelaskan, memberi kritik karya tersebut ya. Jadi buat videonya kalian rekam, lalu kirim ke WA Bapak. Misalnya kalian membuat sebuah gambar, misalnya lukisan ini, nanti kalian tunjukkan, kalian bikin video, ini adalah lukisan terbuat dari bahan ini, medianya ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi contohnya, warnanya begini, komposisinya begini, kalian jelaskan dalam video itu, lalu kalian kirim ke Bapak. Nanti Bapak juga akan kirim beberapa contoh karya yang cara mengkritik yang ada di internet, dari karya siswa-siswa juga dari sekolah lain. Nanti akan Bapak kirim linknya. Seperti itulah yang akan kalian buat juga nanti akan Bapak berikan contohnya ya, contoh mengkritik karya. Nanti kalian simak juga, ada juga nanti link yang Bapak kirim, kalian lihat di WhatsApp ya. Nanti tugasnya Bapak beri waktu cukup lama ya, 1 minggu. Minggu depan sudah, paling lama minggu depan sudah bisa dikumpulkan. Jadi silahkan kalian cari dulu karyanya, boleh karya 2 dimensi, boleh karya 3 dimensi, boleh karya orang lain, dan juga boleh karya sendiri untuk kalian kritik. Cukup jelas ya untuk tugasnya. Nah, kalau sudah cukup jelas, Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya. Akhir kata Bapak ucapkan jua-jua man banta kerina.